Wah, pas aku turun lagi paling bawah, pas ini kan lantai 3, 2, pas mau ke lantai 1, si adik bule yang aku bilang tadi, itu berdiri juga di situ, mukanya hancur. Mukanya hancur parah, tapi dia ketawa. Pagi itu setelah temanku bangun tidur, pokoknya abis beberes di sekitar jam 8, dia ini katanya feelingnya udah gak enak. Datanglah dia, datang, diketok, tok, nggak ada suara. Terus akhirnya didobrak, prak, udah pakai tali, udah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan seperti biasa, malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau ngekos di daerah Jakarta Barat. Langsung aja, sebelah gue udah ada Mbak Fania. Selamat malam Mbak Fania. Selamat malam. Sehat Mbak Fania ya? Alhamdulillah sehat Mas Viko. Alhamdulillah. Oke, Mbak Fania ini kan mau cerita tentang kosan ya Mbak Fania? Iya benar sekali. Nah di Jakarta Barat nih, nah di sana tahun berapa ngekos Mbak? Aku ngekos di sana sekitar 2024 akhir deh. Oke, oh berarti baru nih ya? Iya. Sampai sekarang berapa? Iya. Udah berapa lama tuh di sini? Kurang lebih 6 bulan deh. Oke, 6 bulanan ya. Ngekos di situ dalam rangka apa nih? Dekat kantor kah atau Iya, gimana? dekat office. Oke, di situ ya. Nah itu di kosan itu penuh nggak sih? Apa masih kosong? Ada yang kosong. Oke, yang tadi sempat cerita sedikit nih di lantai 2 nih katanya kosong semua nih. Iya. Waduh, dan karena banyak tragedi dulu ya. Iya. Makanya kosong. Nah untuk cerita lengkapnya mungkin tadi dijelasin Mbak ya. Baik, pasti dong. Oke, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Mbak Fania, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih, seperti Mbak Fania di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Mbak Fania, jadi gimana nih ceritanya? Iya Bang Viko, kebetulan kan aku itu ngekos di salah satu kosan yang di Jakarta Barat ya. Di Jakarta Barat luas nih. Ya memang sebenarnya dari awal datang itu tuh udah ada gangguan-gangguan. Cuman karena aku berpikir positif, ya kan kita tinggal di situ, kita nggak ganggu mereka. Dan kita kan juga nggak bisa munafik dong. Ada kehidupan selain kehidupan kita, benar kan? Nah, jadi di awal itu aku pindah, itu juga aku salahnya, aku pindahnya pas azan maghrib. Oke. Nah, aku pindahnya pas azan maghrib, dan kosan itu tuh nggak langsung aku tempatin. Jadi aku pergi dulu tuh, tapi barang-barang masih berantakan. Nah kan, habis itu aku pergi sama temanku, 2 hari nggak pulang. Terus tiba-tiba pulang ke kosan kan, baru beresin barang. Dan pas pulangnya juga aku tuh pulangnya tengah hari, asar, abis asar. Aku nyampe kosan asar, dan kan beres-beres nih. Dan kalau perempuan, ya juga pemirsa di rumah kalau perempuan pasti kadang pakai daster yang ya yang semau-maunya kita lah, gitu ya bahasanya. Aku beresin tuh, aku beres-beresin. Terus abis maghrib, abis capek beberes, aku tidur. Ya namanya tidur kan. Kalau katanya orang itu kan namanya ketindihan ya. Oke, direp-rep. Iya, apa sih namanya direp-rep ya? Nah itu katanya tuh ketindihan. Dan itu tuh aku ngelihat banget, dan ya ngelihat banget sosok itu tinggi, gede, hitam, rambutnya tebul banget, terus tuh matanya merah, giginya keluar, gitu. Itu aku ngeliat banget, terus kayak nggak bisa nafas, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak udah gitu doang, udah kayak udah nih mati aja deh gitu, karena memang udah nggak bisa nafas sama sekali. Terus kayak leher kita tuh dicekik banget gitu. Dan aku coba baca Al-Fatihah sama 3 kul. Dan itu lepas ternyata azan Isya. Habis itu aku main handphone. Ini hari pertama aku baru tidur ya. Ini
first time aku tidur di kosan. Nah, terus tuh ya main handphone, biasalah kan main handphone baring-baring. Nah, terus tuh kayak selimut aku itu kayak ada narik di bawah. Ditarik? Iya, kayak ada narik gini di bawah. Dan itu posisinya paling baru jam 8, jam 9. Set. Belum tengah malam. Belum ya? tengah malam. Tarik sip gitu. Dan aku ngerasa kayak apaan sih? Tarik lagi gitu kan, dingin kan ya. Tarik lagi. Terus aku meluk guling kan gitu. Nah terus tuh kayak selimut aku dimainin lagi gini, sip gitu. Ya udahlah gitu. Yang penting gue gak ganggu lu. Terus aku bilang kayak, jangan dong, gue kedinginan nih, jangan ditarik-tarik dong ya, biar kita nggak takut aja gitu kan. Nah terus itu malamnya sekitar jam 11, jam 12-an aku mau tidur. Nah di kamar, ya sebelum itu kan kita masih bersih-bersih kan. Nah, bersih-bersih nih di kamar mandi. Nah after aku bersih-bersih, jadi tuh pintu kamar mandi itu dimainin serak. Kuncinya? Iya, kunci. Serak gitu, dibunyi-bunyiin gitu. Terus kayak udah gak beres nih. Cuman aku tetap berpositif thinking, tetap karena kita kan numpang tidur ya kan. Nah udah tuh aku biarin. Terus aku cuma bilang kayak gini, aku mau tidur dulu ya, jangan ganggu, besok aku mau office ya. Yang penting kan kita nggak ganggu gitu kan. Terus udah itu tuh nggak ada suara. Terus aku tidur. Terus aku kebangun sekitar jam 2:30, 3 gitu. Aku kebangun. Terus itu apa sih namanya, horden aku tuh kayak ada main ini, set gitu lah. Ada ya kayak digini-giniin gitu. Iya, digitu-gituin gitu. Nah, terus itu aduh, aku bilang kayak gitu apa lagi sih ini. Terus tuh, nah aku kan after itu aku kebetulan mau buang air kecil ke toilet kan. Udah ke toilet, nah itu bulu kuduk tuh semua udah merinding tuh. Cuman aku tetap berpositif thinking ya. Bulu kuduk udah merinding semua. Dan terus itu pas aku tidur, aku ketindihan lagi dengan sosok ya. Ini yang kali ini yang ketindihan yang kedua ini sosoknya berbeda. Beda sama yang pertama ya? Beda. Kalau yang pertama tadi kan tinggi, gede, berbulu, mata merah, gigi keluar. Kalau yang kedua ini justru mukanya hancur banget. Ini udah darah semua. Nggak tahu, pokoknya mukanya hancur dan itu laki-laki. Nah kalau yang laki-laki ini dia berdiri. Kalau yang tadi kan gini. Kalau ini dia berdiri. Jadi tuh kayak dia nginjak aku. Nginjak di dada gitu. Nginjak ya kan. Aku kayak gitu loh. Dan itu tuh aku posisinya itu kayak antara sadar dengan enggak Bang Viko. Jadi itu kayak 50-50 gitu. Nah abis itu aku baca Al-Fatihah sama 3 qul. Dan aku baru ingat ternyata itu malam Jumat. Habis itu aku nelfon mama kan. Ya terus mama bilang kayak, ya udah kamu sholat aja. Lagian kemarin pulangnya maghrib, pindah ke sananya maghrib, pulangnya lagi udah habis asar. Terus tuh kamu bebenahnya maghrib katanya kayak gitu. Ya mungkin ya yang punya kamar kali katanya gitu. Terus akhirnya at least aku sholat ya kan. Nah aku nggak tahu ya ini tuh karena aku jarang sholat atau gimana. Jadi pas aku sholat itu tuh bulu kudukku merinding semua. Habis itu kalau kita sholat itu kan belakang kena itu tuh kayak ada yang mainin gini, set, nggak ada orang, aku sendiri. Terus kalau misalnya mau pikir, mungkin kipas angin orang, ya maaf cakap, aku pakai AC. Ya siapa yang mainin? Cuman aku kayak, udah yang penting gue ibadah dulu lah, kayak gitu, ibadah dulu. Nah setelah aku ibadah itu, makin berani dia, mungkin dia kayak kepanasan atau gimana. Dia jatuhin ini sepatu aku. Dia jatuhin sepatu, cetrak. Jatuhin sepatu. Terus kayak mikir, wah berarti dia kepanasan nih. Nah terus aku ngaji tengah malamnya itu pas habis itu sholat aku ngaji di hari Jumatnya itu. Nah habis itu udah tenang tuh, udah nggak ada gangguan. Pokoknya hampir 1 bulanan tuh aku nggak ada gangguan tuh, alhamdulillahnya 1 bulanan. Terus itu masuk nih pas bulan kedua. Nah bulan kedua itu aku kan ya namanya juga anak muda ya, pulang kan semau-maunya kita gitu kan Bang. Nah jadi aku pulang dari mana gitu aku lupa. Aku pulang ke kosan ya kan, biasa aku kan walaupun jam berapa pulang Bang, aku selalu pulang ke kosan jam berapapun. Pulang nih ke kosan. Nah kan
aku kan lantai 3 punya ya. Terus tuh kayak ada tikungan gini. Terus tuh kayak di depan aku ada anak kecil kayak ya paling baru setahun. Tapi aku mikir kayak anak siapa keluar jam segini? Ya kan, jam 2 malam deh kayaknya aku pulang lagi nonton live musik kayaknya tuh. Jam 2. Kayak anak kecil mana, cuman kayak aku giniin, lah nggak ada. Ya jadi aku giniin, lah oh nggak ada. Tapi tuh pas aku naik, aku ngeliat ada anak kecil. Dan itu tuh ngeliat banget pakai celana kecil anak bayi gitu, tau nggak sih? Ya cuman celana pakai singlet gitu. Dan itu pakai kayak anak orang luar, kayak anak-anak bule gitu, bukan anak Indo. Pas dia kan, jadi kan gini kan tangga. Ini aku naik nih, seret. Nah dari sini aku udah ngeliat lah. Anak siapa jam segini belum tidur? Kok dibiarin keluar? Tapi kok mukanya muka bule? Kan di sini nggak ada bule. Kan kemudian aku naik. Pas aku naik itu anak udah nggak ada. Nah pas aku naik tuh terus aku masih tetap berpikir kayak, oh mungkin halusinasi gua kali, gitu kan. Nah naik nih ke kamarku. Kan kebetulan kamarku itu muter gini ya, muter gini. Nah jadi tuh pas di deket tikungannya itu kebetulan aku lagi pakai gaun, jadi kayak ada yang embusin gaun aku gitu kayak gitu. Jadi kayak ada yang hembusin gaun aku. Nah abis itu aku tetap berpikir oh mungkin angin mau hujan gitu ya. Masuk kamar seret. Nah pas aku masuk kamarnya tuh di jalan aku OTW ke kamar, itu tuh kayak ada yang ngikutin dari belakang. Cuman aku kayak ya siapa? Tapi masalahnya penghuni di kamar itu pada saat itu aku doang. Masih sepi ya. Iya, dan kalaupun ada orang itu nggak ada. Karena jadi di deretan yang dekat sini itu cuma kamarku aja. Nggak ada orang lain tuh nggak ada. Nggak ada yang ngisi. Nggak ada yang ngisi, kamarku doang, gitu kan. Nah, aku coba positive thinking, oh mungkin angin atau halusinasi aku. Masuk kamar. Namanya juga ya kita pulang dari mana otomatis bersih kan. Nah, jadi kebetulan pintu bawah kamar aku itu ada kayak space kecil yang nggak rata lah pintunya. Jadi aku ngeliat kayak ada bayangan lewat itu. Aku masih tetap berpikir, oh mungkin orang dari ujung sono, bayangan orang ujung sono. Tapi kok ngelewat ke arah sini? Tapi aku tetap ya lampu aku hidupin ya kan, aku biarin. Aku mandi, beberes, bla 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 bla. Aku kan kalau tidur always mati lampu. Nah, si bayangan ini nggak selesai nih, bolak balik mulu. Jadi ini bolak balik sampai akhirnya udah aku anggap aja itu oh mungkin orang iseng atau apalah. Aku tak berpikir kayak gitu kan biar nggak takut ya kan. Nah tidur maskeran biasa. Nah moment of truth-nya pas aku maskeran itu ada bayangan lewat zrup. Udah ada arah mana nih? Jadi kan nih anggap di kacaku ya, Ini kacaku. Aku maskeran serap. Jadi tuh kayak dari sini zup gitu. Kayak ada yang lewat, ada bayangan hitam lewat. Zup. Astagfirullahaladzim. Tuh aku lihat, gila, aku juga sih yang salah karena kan katanya kita tuh kalau tengah malam nggak boleh bercermin kan katanya gitu ya. Dan salahnya aku kan itu emang tengah malam aku bercermin kan. Namanya maskeran kita pasti bercermin kan. Nah makanya zup. Habis itu langsung merinding bulu kuduku. Habis maskeran kan tidur. Nah kembali lagi tuh dia gangguin selimutnya aku. Dia gangguin selimut aku lagi, narikin selimut aku lagi. Terus aku bilang kayak gini, tolong dong, aku capek. Aku besok ada kerjaan. Jangan malam ini. Aku bilang kayak gitu kan. Terus tuh kayak mungkin dia marah atau gimana sama aku nggak ngerti. Jadi tuh kayak ada suara marah gitu loh kayak gitu, gimana sih kayak orang marah. Suara gerem ya. Iya kayak gitu, gimana sih kayak orang marah banget, tapi itu kayak nggak bisa nih, gue nggak bisa gitu. Terus itu padahal kan di atas kan jelas-jelas nggak ada orang ya, di atas tuh jelas-jelas nggak ada orang. Terus kayak ada yang giniin, gimana sih kayak ditinju gitu temboknya, truk gitu. Iya, jadi itu kan kalau kita pikir logiknya ya di atas nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Tapi kayak truk gitu tuh kayak wah ini gue ngelakuin kesalahan apa nih. Nah itu tapi aku baca doa sebelum tidur. Ya udah aku tidur. Kayaknya baru setengah jaman aku tidur
ini kan posisi tidur nih, di sampingnya ini, di samping temboknya ini kayak ada yang gedor gitu. Bahkan logikanya siapa sih yang mau gedor, nggak ada orang juga gitu. Ya udahlah, aku scroll TikTok ya kan. Nah, abis itu tiba-tiba bau ubi bakar. Tahu dong kalau ubi bakar bau apa, ya kan? Terus tiba-tiba bau ubi bakar, terus aku kan search tuh di Google bau ubi bakar. Wah beneran nih, berarti yang dekat tikungan tadi nih ngikutin gue sampai ke dalam. Dah, itu aku selain itu kan aku ada rak kosmetik tuh. Nah, rak kosmetik aku tuh di bawahnya itu kayak ada obat-obatan. Diginiin, truk gitu. Jadi itu dia mainin rak kosmetik aku. Alah, sudahlah. Akhirnya aku hidupin lampu, dengerin murotal. Dan itu aku baru bisa tidurnya kira-kira jam 4:30 subuh, pas azan subuh. Habis itu tapi aku nggak cerita tuh ke siapa-siapa, aku nggak cerita karena menurutku mungkin salahnya aku, dia keganggu, aku pulang jam segitu ya kan, bisa jadi kan gitu. Aku tetap berpositif thinking tuh. Nah akhirnya besokannya tuh aku cerita ke temanku yang punya indra keenam. Terus tuh kayak dia bilang kayak ya wajar lah lu pulang jam segitu ya, kalaupun dia makhluk dunia lain ngeliat perempuan pulang sendiri digangguin gak sih, katanya. Kayak kita yang normal aja kalau lihat perempuan pulang sendiri kita gangguin kan ya udah sama aja kayak dia. Abis itu aku cerita tuh ke temanku mengenai gangguan-gangguan yang aku alami. Terus tuh teman aku nanya kayak, ya udah sih mumpung lu masih 2 bulan kenapa nggak pindah aja, kan temanku bilang gitu. Cuman alasan aku nggak mau pindah itu pertama, aku udah nyaman dalam artian kemana-mana deket, aksesnya deket. Mau kemana deh, mau ke KRL deket, LRT deket, busway deket, semuanya deket. Jadi kayak mau pindah mikir lagi pindahan barang lagi kayak capek lah gitu. Mending kayak udah, toh memang kan selama kita nggak ngeganggu mereka ya mungkin mereka nggak ganggu, tapi mungkin iseng aja ya kayak kita lah, jahil iseng gitu. Dan berpikirannya mungkin awalnya seperti itu, sampai sekarang pun aku berpikiran kayak gitu. Aku juga dengar cerita dari temenku yang emang udah lama tinggal di daerah situ, dan ya dia bilang itu sebenarnya di tempat aku itu udah beberapa kali ada kejadian ya sedikit horor. Ada yang meninggal bunuh diri, ada yang meninggal overdose, ada yang emang waduh, di kosan itu juga? Iya. Waduh, kacau. Iya, jadi tuh temenku yang emang udah lama di situ. Sebenarnya dia bilang ini, sebenarnya gue tuh waktu awal-awal lu mau pindah gue mau bilang kayak gitu. Cuman gue kayak kasihan lu, nanti lu malah nggak betah katanya kayak gitu. Terus dia bilang kayak, iya sebenarnya di kosan lu tuh sebelumnya udah lama banget sih katanya kayak gitu kan. Pernah ada yang bunuh diri, terus tuh ada yang pernah meninggal overdose, sama ada yang memang katanya gitu. Tapi si teman Mbak ini ngekos di situ apa emang orang situ? Dia pernah ngekos di situ tapi udah pindah. Oh, oke. Karena dia itu dulu kesurupan di situ. Makanya pindah ya. Iya, karena dia itu kesurupan di situ, dan kesurupannya itu bukan kayak satu orang sebulan sekali gitu, enggak. Jadi tuh bisa hampir tiap malam ada yang kesurupan. Makanya kayak dia bilang, sebenarnya gue waktu awal-awal itu mau bilang gitu ke lu, cuman kan nggak enak. Lu bilangnya nyarinya yang memang sekitar Jakarta Barat gitu, yang deket akses kemana-mana. Ya udah gue pikir, dan biar kita deket juga kalau mau main, ya udah gue pikir di situ aja, karena emang kebetulan kosannya deket banget sama kosan dia. Terus tuh kayak, iya sih, gue bilang kayak gitu. Sebenarnya sih gue nggak masalah ya mau ada yang mati, kayak mau dimutilasi kayak apa, selama gue nggak ngeganggu, ya gue rasa mereka nggak ganggu gue. Tapi kali ini kok agak berbeda gitu. Dan ditambah lagi kayak memang ada salah satu lorong di situ yang aku pribadi aja tuh kalau lewat merinding. Jangankan malam, siang aja tadi aku tuh merinding ngelihat doang, belum lewat.
ada salah satu lorong di lantai 2 dan itu full kosong semua. Di lantai 2 yang tadi ya? Iya. Yang kosong itu? Itu lorongnya full kosong semua. Gak ada satupun kamar yang terisi. Penampakannya tuh kayak tahu gedung kosong banget gak sih? Yang gak dihuni-huni banget. Ya udah kayak gitu. Ya lembab, gak ada udara, gelap. Siang aja tuh aku lewat gak berani, siang loh. Dan ternyata tuh teman aku tuh yang kemarin itu sempat ngekos itu dan ngekosnya di lantai 2. Ngekosnya di lantai 2 dan dia bilang emang sebenarnya yang paling horor itu ya di lantai 2 katanya gitu. Karena si korban yang ini tadi apa namanya yang overdosis sama yang dibunuh itu di lantai 2. Oke. Oh, jadi di lantai 2 ya kejadiannya ya? Kejadiannya dua-duanya di lantai 2 dan sorry to say dan itu yang dibunuh itu ya teman-teman yang pekerja malam. Ya, yang dibunuh itu yang pekerja malam dan yang overdosis itu yang pekerja malam. Dan yang memang tinggal di situ. Yang bunuh diri itu ya sorry kaum sesama jenis. Di lantai 2 juga? No, yang bunuh itu di lantai 1. Oke. Nah aku kan dapat cerita tuh dari temanku. Emang kok bisa diri kak? Aku tanya dong, karena kita kepo ya, karena kan kita dapat gangguan itu otomatis kita pengen tahu kan. Jadi tuh aku tanya kalau yang overdosis tuh kenapa kak? Kok bisa? Tuh sama yang dibunuh itu kenapa? Gitu kan. Terus dia cerita kalau yang overdosis itu dia dugem kebanyakan ya paham ya. Habis itu pulang-pulang mulutnya berbusa kejang-kejang dan itu meninggalnya di situ. Pas udah di kamarnya? Iya, udah buka di kamarnya. Padahal udah apa namanya sih disuntik netral ya namanya. Udah disuntik netral, udah diapain? Emang udah mulutnya udah keluar busa, matanya udah keputih dan meninggalnya di situ. Dan itu tuh posisinya dia kamar dia meninggal itu tuh apa namanya di lorong itu dan yang nomor 3 di lorong itu dia meninggalnya. Dan itu apa namanya sempat gempar katanya, karena memang dia apa namanya mulutnya keluar banyak banget busa gitu terus matanya gitu kan. Nah itu tuh kalau nggak salah pekerja malam di daerah Mangga Besar sana. Terus yang kalau yang dibunuh itu sama juga pekerja malam. Dia itu kalau kata temanku, jadi dia ini punya gadun yang biayain dia. Tapi kan kalau biasanya kalau kayak gitu tuh kita kan ada kayak perjanjian lah, lu nggak boleh sama yang lain ya, sama gue aja gitu. Tapi gue biayain nih gitu kan biasanya kayak gitu ya bang. Nah jadi si cewek ini tuh justru dia open BO ke cowok lain. Nah kayaknya udah berapa kali ketahuan nyangkal terakhir ketahuan si cewek nggak bisa nyangkal. Nah kata temenku itu cewek di tempat. Jadi tuh katanya apa namanya di apa sih ditonjok terus diginiin ke dinding gitu terus ditusuk. Nah kan aku nanya ya masa kayak kejadian kayak gitu nggak ada yang denger atau gimana kan mustahil kan dia pasti teriak kan mustahil nggak. Ternyata kalau kata temenku mulutnya dibekep gitu loh. Jadi nggak ada suara. Kataku kayak masa sih nggak ada kedengeran, minimal kan ada kedengeran dong gitu kan. Enggak, karena kamarnya itu tadi di lorong 2 paling ujung. Dan amaze-nya itu ketahuannya setelah 3 hari kejadian. Berarti mayatnya 3 hari di dalam situ. Gila. 3 hari setelah kejadian baru ketahuan. Dan itu ketahuannya kan ada bau busuk kan, kita tuh tiap pagi ada yang beresin kamar ya. Dan ketahuannya dari situ ada bau busuk, kayak bau busuk apa nih? Terus kayak nyengat banget, dibilang bangkai lebih bau dari bangkai gitu. Terus ada ini apa sih namanya darah keluar dari situ. Tapi pintu kamarnya kekunci, ya otomatis kan didobrak dong pas teprak udah penuh tusukan, udah kayak gitulah, udah nggak ada nyawa kan. Nah tapi kata temanku itu kan mayatnya udah diotopsi, dia memang udah nggak perlu diotopsi pun udah ketahuan kan. Nah kata temanku itu sampai sekarang ininya pelakunya belum dapet karena pada saat kejadian
si pelaku itu datangnya pakai apa sih namanya tuh yang hitam di kepala itu? Kupluk. Ya, pakai kupluk, pakai masker. Oh, ditutupin lah ya. Iya. Dan pelakunya itu kayaknya baru, karena si ceweknya itu pada saat itu baru umur sekitar 15-16 tahun. Waduh, masih muda banget lagi. Iya, pokoknya belum nyampe 20 deh. Pokoknya kata temen aku masih kecil banget, dan itu cewek Sukabumi, kalau nggak salah, cewek sudah Sukabumi kalau nggak salah kata temanku. Terus dibalikin kan, pasti dibalikin ke rumah. Nah, orang tuanya itu pada saat itu katanya nggak ada yang mau ngakuin. Katanya tuh nggak ada yang ngakuin kata temanku. Jadi akhirnya dia dikuburin di di pemakaman di dekat daerah ini Jakarta Barat, di daerah mana sih aku nggak tahu. Pokoknya Jakarta Barat juga dikuburin karena orang tuanya nggak ngakuin kalau itu anaknya. Padahal kita udah padahal kata temanku, menurut cerita temanku, padahal kita udah bilang anaknya udah meninggal, dibunuh, bla bla bla. Harusnya kan kayak seorang ibu ya sebenci-bencinya sih seorang ibu pasti aku rasa bakal periksa dulu ya. Atau mungkin make sure mana bukti di anak aku, coba fotoin, make sure kan pasti kayak gitu kan. Padahal tuh di telepon itu ada tulisannya ibu gitu ya. Terus kan ibunya dia kan, kata temanku gitu. Dan orang tuanya, terus itu kita telepon adiknya, semua nggak ada yang ngakuin dia. Nah, kalau yang ini, kalau yang meninggal bunuh diri itu kaum ya penyuka sesama jenis. Cowok apa cewek? Cowok. Aduh. Dia ini suka sesama jenis. Nah, jadi contohnya tuh kayak dia punya pacar, ya sama-sama juga. Nah, ternyata pacarnya itu selingkuh. Oke, cowoknya. Iya lagi. Cowoknya si cowoknya. Cowoknya iya lagi bener-bener. Nah, jadi ternyata si cowoknya itu selingkuh. Nah, cowoknya itu selingkuh, depresi. Karena menurut temenku, si cowok yang ini tuh udah ngasih semuanya lah untuk ceweknya. Cowoknya. Ya untuk cowoknya. Sorry. Untuk cowoknya udah ngasih semua, mulai dari mobil, duit, kebutuhan tuh udah semua dipenuhi. Cuman dia mikir kayak, kenapa? Maksudnya tuh kalau dia selingkuhnya sama perempuan, dan kebetulan banget karena temanku orang warga lama di sana ya, dia kenal sama yang meninggal itu. Temen deket. Oh, udah sempet temenan lah ya. Iya, temanku itu ya temenan gitu. Jadi temanku tuh tahu ceritanya. Dan ya tadi aku ulang lah ya, teman aku tuh orang lama di sana, jadi dia udah pada tahu ceritanya. Si cowok ini itu tuh udah baik banget sama cowoknya, ngasih mobil. Pada zaman itu Toyota Rush udah oke dong. Oke dong, 2019, 2020 Rush oke lah ya kan. Terus dibeliin motor gede, dikuliahin, pokoknya dikasih duit segala macam. Nah, jadi menurut almarhum itu dia cerita ke temanku, katanya kayak kalau dia selingkuh sama cewek, mungkin bisa jadi untuk penutupan status, masih bisa berpikir lah gitu kan, mungkin untuk penutupan status. Karena dua-duanya ini kalau kata temanku, kalau dilihat secara langsung itu nggak seperti orang-orang kayak gitu. Maksudnya tuh kayak kelihatannya kayak manly banget, laki-laki normal banget gitu. Apalagi mereka dua-duanya kerja di salah satu bank cukup besar di Indonesia, cukup besar. Dua-duanya sama tuh. Iya, cuman beda cabangnya ini sama cabangnya ini. Gitu. Tapi dua-duanya bekerja di salah satu bank yang cukup besar di Indonesia. Dan jadi kan kita bisa tahu dong kalau penampilan orang kerja di bank seperti apa sih, ya kan? Nah, abis itu, jadi dia cerita ke temanku kayak kalau misalnya doi selingkuh sama cewek, gue bisa ini nih, karena mungkin bisa jadi dia pengen nutupin status biar nggak ketara sama orang kan. Karena secara dia kalau yang cowoknya ini kayak cowok normal banget, kayak kata temenku gitu, kayak tinggi, gede, putih, bersih gitu katanya. Ya terus dikuliahin di salah satu universitas cukup terkemuka di Jakarta. Nah gitu kan. Dan yang itu tuh udah lumayan berumur. Pada saat itu kata temanku umurnya sekitar 30-an. Nah ternyata itu si cowoknya ini tuh selingkuh sama cowok juga. Udah selingkuh sama cowok lagi? Iya. Nah itu yang bikin dia depresi. Kayak ya gue kurang ngasih apa sih gitu loh. Jadi dia berpikir kayak gue kurang kasih apa sih ke lu gitu loh. Semua udah gue kasih nih, A, I, U, E, O, semua yang lu mau. Lu mau mobil, gue kasih mobil. Lu mau kerjaan, lu mau privilege, semuanya gue kasih. Tapi kenapa lu nyelingkuhin gue?
Ditambah lagi si cowok ini bukan yang bunuh dia, si cowok ini, si cowoknya, terus tuh nggak pulang-pulang tuh ke kosan. Tapi awalnya mereka berdua nih. Awalnya mereka berdua, di kosan living itu together, ya. Oke. Nah, si cowoknya ini nggak pulang-pulang, terus chat nggak dibales, semua nggak dibales, telepon nggak diangkat, tapi nggak pulang-pulang. Dan memang pada saat pulang terakhir itu dia udah bawa ransel. Alasannya waktu itu ditanya sama yang si cowok ini, yang bundir, nanyain, kok kamu bawa baju, kamu mau bawa baju kemana? Terus si cowoknya itu kayak bilang, aku cuman ini kok ada acara dari kantor, acara camping dari kantor. Udah dong, nggak berpikir negatif. Tapi sebenarnya si cowok yang ini nih kayak ada firasat nih cowok kayaknya mau pergi deh. Tapi itu dia karena dia masih percaya, masih sayang, jadi dia mikir kayak nggak mungkin sih dia bohongin gue. Lagian dia kan di Jakarta sendiri, mau pulang juga mau pulang kemana? Berpikirnya kayak gitu kan. Nggak pulang nih si cowoknya ini nggak pulang selama 2 minggu, nggak pulang. Di chat nggak dibales, di telepon nggak diangkat. Tapi office masuk. Iya, kerja masuk. Office masuk, jadi ditanyain. Jadi kayak katanya tuh kayak ditanyain, kok kamu nggak pulang? Alasannya, iya lagi ada banyak kerjaan, jadi numpang di rumah temen dulu, bla 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 bla. Di mana? Aku mau tahu dong kosannya di mana, bla 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 gitu. Ya biasanya kalau kita juga orang normal juga kalau ribut kan pasti ya ribut lah gitu kan. Nah akhirnya si cowoknya ini kayak udah sih apaan sih, jangan ganggu gitu lah bahasanya kayak gitu. Udah lu nggak usah ganggu gua bla 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 gitu kan. Nah mungkin si yang jadi cewek mungkin udah tersinggung sama kata-katanya. Terus tuh teman aku bilang, jadi kan yang kebetulan nemuin surat wasiat si cowok itu temanku. Oh yang bunuh. Iya. Sempat nulis surat. Pokoknya kata temanku, pokoknya inti dari suratnya itu kalau kehadiran aku udah nggak kamu hargain, mungkin kepergianku akan lebih menghargaimu. Kayak intinya gitulah kata-katanya. Kata temanku gitu. Inti kata-katanya kayak gitu. Terus kayak udah memang beneran bundir dan memang malamnya itu tuh si yang jadi cewek ini curhat ke temanku kayak sebelum bundirnya. Jadi tuh kayak kak kayaknya gue udah nggak bisa nih, gue udah stres banget, gue pusing bla bla bla. Si ini nggak pulang-pulang udah 2 minggu, chat gue nggak dibalas, chat gue nggak dibalas, telepon gue nggak diangkat, nomor gue diblok bla bla bla. Padahal gue ketemu di kantor katanya iya pulang, ternyata nggak pulang bla 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 gitu kan. Salahnya temanku pada saat itu dia juga living together ya sama pasangannya, kan nggak mungkin juga tiba-tiba subuh-subuh keluar ke kosan, walaupun ya nggak bakalan ngapain juga gitu, tapi kan nggak mungkin kan. Jadi at least teman aku cuma bilang kayak udah besok lu tidur aja malam ini, besok gua bantu deh nyariin gitu kan, besok gua bantu ngomong sama dia. Terus tuh enggak, gua nggak bisa lagi, gua udah nggak tahan katanya gitu. Terus kayak Iya katanya kayak gitu kan. Udah yang penting lu tidur dulu katanya gitu kan. Nanti gua bantuin deh gimana-gimananya kata temanku gitu kan. Dan ya itu tadi kita nggak tahu ya kak ya, psikis orang itu kita nggak pernah tahu. Depresinya versi dia kita nggak pernah tahu. Dan mungkin jalannya dia pagi itu setelah temanku bangun tidur, pokoknya abis beberes di sekitar jam 8, dia ini katanya feelingnya udah nggak enak. Wah ini bocah tadi malam kayak gini-gini nih, ini aman gak ya nih bocah gitu, feelingnya udah amburadul nih feelingnya. Datanglah dia, diketok nggak ada suara, tok nggak ada suara. Terus akhirnya didobrak, prak, udah pakai tali udah gini. Itu matinya di kamarnya dia juga itu ya? Iya, meninggalnya di kamar dia juga. Jadi pokoknya itu dia nulis surat kayak ya itu intinya, jika kehadiranku tidak bisa kamu hargai, mungkin kepergianku bisa menghargaimu. Oke. Berarti tuh kosan emang bener-bener bekas, ya bisa dibilang banyak kasus kayak gitu ya maksudnya. Iya, karena kata temanku itu kebetulan di situ kan di daerah situ emang cukup salah satu daerah bebas di Jakarta.
salah satu kawasan bebas di Jakarta. Dan nggak sedikit yang memang ya sorry itu saya cewek malam apa itu tinggal di situ. Jadi kadang tuh ya makanya kan kayak yang meninggal tuh yang overdose. Terus tuh yang bunuh itu ya cewek malam juga. Terus yang ini tuh kayak gitu. Kacau. Tapi untuk yang berarti kan itu tadi yang bunuh di satu bunuh ada satu yang dibunuh sama yang overdosis lantai 2. Kamar saya lantai 3. Iya, buset, dikelilingin gitu. Iya. Nah, tapi untuk kalau bukan ini, kalau kita bilang arwah atau apa, nggak mungkin. Maksudnya, ada nggak sih kayak gangguan apakah dari sosok mereka? Pernah ada nggak sih, Mbak, di kosan itu? Kalau untuk gangguan sendiri sih, sebenarnya untuk ke akunya, itu tadi aku rasa mungkin yang cewek-cewek tadi itu mungkin dari lantai 2. Nah, yang cewek-cewek tadi aku rasa sih dari lantai 2 ya. Mereka mungkin jalan-jalan, main ke lantai 3. Nah, Mbak Fania ini kan sampai sekarang masih tinggal di sana ya, Mbak Fania? Iya, masih. Iya. Nah, kalau untuk kejadian yang baru-baru ini ya ada lagi nggak? Nah, kebetulan banget nih Bang Viko. Ini ada kejadian yang masih fresh banget nih aku alamin. Kayaknya baru belum sampai seminggu yang lalu deh. Oke, baru banget berarti ya? Iya, masih baru banget. Makanya ketika Bang Viko undang, wah ini pas banget nih momentumnya nih. Nah, jadi tuh aku kan baru pulang syuting ya. Aku baru pulang syuting dan kebetulan waktu itu di take-nya di kuburan. Di salah satu kuburan keramat di Jakarta. Jadi aku di salah satu kuburan di Jakarta. Ya tahu dong kondisi kuburan seperti apa. Nah, dan base camp-nya pun itu kita base camp-nya tetap ngelewatin kuburan. Dan di situ kan ada kayak saung khusus penjaganya gitu. Nah, kan kita base camp-nya di situ ya untuk ganti bajunya tuh di situ. Nah, jadi aku emang lagi ada proses syuting film horor. Jadi kita take-nya di situ. Itu kita take dari jam 9 malam sampai jam 2. Jam 1, jam 2 malam kita masih take di situ. Dan itu yang namanya kuburan udah pasti dong ya. Dan dari saya pulang itu saya ngerasa ada yang ngikutin. Saya ngerasa banget ada yang ngikutin. Tapi saya tetap berpikir yang penting kan saya nggak ganggu. Saya nggak ganggu mereka. Jadi ya mereka mungkin cuman penasaran aja sama saya. Udah saya pulang, saya nyampe kosan sekitar jam 3 ya setengah 3 jam 3 kan saya nyampe kosan. Terus itu seperti biasa pulang naik Gojek. Terus pas saya baru masuk kosan kan dekat kosan itu ada pohon ya. Ada pohon. Nah saya tuh emang ya bisa dibilang agak ngelihat ada cewek duduk. Tapi sebenarnya si cewek ini saya tahu udah dari awal saya di situ emang udah di situ si cewek itu. Dan lebih amazed-nya lagi di pohon yang dia dudukin itu anginnya kencang. Di pohon sebelah nggak ada angin. Berarti di pohon itu doang. Okay. Nah, di situ ada angin. Saya cuma ngeliat. Ayo udah kan cuma numpang lewat ya. Misi, nah lewat naik tangga. Nah di tangga yang pertama saya ngeliat ada anak bayi ngerangkak. Tapi dia ngerangkaknya gini, set, hilang gitu. Tuh, dan bulu kuduk saya udah merinding banget tuh. Tapi saya cuma bilang, misi, naik, snare. Nah, di lantai horor nih. Di lantai 2. Lantai paling horor. Ya itu saya ngeliat bayangan putih lewat. Srup. Gitu, ya kan. Dan kondisi lampunya itu mati hidup gitu. Terus saya tetap berpikir, saya gak berpikir apa-apa ya. Saya cuma misi mau pulang, naik tangga. Dan di tangga menuju lantai 3 itu kan di ujungnya itu ada pohon bambu. Ada pohon bambu. Nah, pohon bambunya itu tuh saya nyium ubi bakar. Nah, dan itu saya ngelihat ada sesosok yang ngeliatin saya. Ya sosoknya yang saya ceritain yang di awal tadi yang pas saya tindihan. Nah, cuman saya kan tetap nggak berpikir apa-apa ya. Saya lewat biasa masuk kamar, assalamualaikum, mandi. Nah habis mandi, saya kan ya kita pulang dari luar dari mana-mana kan capek ya pengen tidur. Saya tanya dia Bang Viko, orang mana sih yang nyapu rumah jam 2:30 subuh? Nah kalau nyapunya itu pakai sapu biasa kita masih oke lah. Mungkin
kamar sebelah. Kasih berpikir positif. Tapi nyapunya pakai sapu lidi. Yang berisik lah ya kedengeran. Terus itu dia udah nyapu pakai sapu lidi. Dan itu dia nyapunya ada kali sekitar 10-15 menit bolak-balik. Dan itu ada aroma melati. Berarti kan si tante. Iya. Kita nyebutnya si tante ya. Itu kan namanya si tante. Nah, di balik itu kan ada sih kayak apa ya namanya? Biar hujan nggak netes ke bawah itu apa sih namanya? Oke, paralon yang No, dia tuh kayak apa ya? Dia tuh kanopi begitu. ya kanopi, kayak kanopi gitu. Nah, dia itu mainin kanopinya diginiin. Gitu. Gitu, digini-giniin gitu. Padahal nggak ada angin. Nggak ada angin. Emang dia mainin aja. Terus tuh kayak, tolong dong, aku baru pulang nih, aku capek gitu. Nah, abis itu udah dia selesai mainin itu, dia mainin di kamar mandi. Apa tuh? Kamar mandi itu showernya dihidupin. Showernya dihidupin. Apa aku bilang kayak, jangan dong bayar air mahal. Aku bilang gitu, jangan main air. Aku bilang. Terus dia udah dimatiin shower, dia mainin keran. Terus aku bilang kayak, jangan mainin air mahal. Aku bilang gitu. Ya aku tetap membangun diri aku biar nggak takut. Biar nggak takut kan. Udah dia mainin air itu sekitar ya ada kali 1-2 menit. Udah tutup tuh. Terus dia mainin ini apa sih namanya? Exhaust ya. Dia mainin exhaust. Jadi kan exhaustnya tuh gini. Diginiin sama dia. Jadi itu kan ada bunyi tuh. Yeah. Nah, ada bunyi. Mainin itu dia. Jadi emang ngisengin aja. Nah, habis itu udah kan gak aku tanggepin. Terakhir dia main ini. Pintu kamar mandi kan ada cetekannya tuh. Truk gitu. So aku bilang kayak ini, lu maunya apa sih? Gua mau tidur. Aku bilang kayak gitu. Gue capek loh. Aku bilang kayak gitu kan. Dia berhenti. Nah, pas dia berhenti, enggak lama ada bayangan lewat tuh di gorden. Sring. Bolak-balik 3 kali. Sret. Ada itu aku diam. Itu aku cuma bisa baca Al-Fatihah sama 30 sama ayat kursi. Yang ketiga kali aku baca, dia baru pergi. Serap. Pergi. Nah, abis itu si anak kecil yang aku lihat sekelibat di tangga itu jatuhin sepatu aku. Jatuhin. Jadi kan aku udah ada sepatu. Maaf, aku tuh kan nggak pakai kipas ya. Jadi tuh angin dari mana? Iya benar. Angin dari mana kan nggak ada kan? Dia ngejatuhin kipas aku, ngejatuhin sepatu aku yang dari yang paling atas. Cerak, nggak ada angin posisinya gitu. Terus kayak, jangan dong, jangan dimainin, capek. Aku gituin, maksudnya kan biar ya itu tadi biar aku nggak takut aja gitu. Nah, habis itu udah nggak ada gangguan tuh. Pokoknya udah 5 menit atau 10 menit udah nggak ada tuh, udah nggak ada gangguan apa-apa gitu. Oke lah gitu. Jadi aku berpikir tidur dong. Nah, pas aku mau tidur, nah itu sih puncaknya. Jadi kan kebetulan di depan kamar aku yang sebelah sini tuh kosong. Ini kosong. Ini itu kosong. Di belakang kosong. Nggak ada orang nih. Jadi di 4 ini cuma aku doang yang berisi. Cuma aku doang. Dari yang kamar sebelah sini itu kayak ada suara aurungan orang marah. Gimana sih kalau orang marah yang kayak orang gemes pengen marah banget gitu, gimana sih gitu, pengen marah banget. Terus itu suaranya kuat banget tuh, kayak memang orang pengen, kayak mana sih orang pengen kita kayak gitu, kayak orang ngeraung gitu kan. Terus dari belakang yang nggak ada orang sama sekali, itu kayak ada, tau nggak sih kalau orang mukul pakai palu yang gede banget, boom, yang buat ngerobohin tembok itu loh. Godem. Apa sih namanya, godem. Nah, kayak gitu, boom. Waduh, terus kan, boom gitu. Terus tuh selimut aku ditarik. Nah, abis itu aku kan kayak, kenapa sih? Aku bilang kayak gitu. Terus dari kamar yang sebelah sini, yang kosong sebelah sini, itu tuh kayak ada suara perempuan nangis. Kosong kamar sebelah ya? Kosong. Itu kan ada perempuan nangis. Nah, dan itu tuh dan yang paling emisnya lagi di saat bersamaan gitu kayak ada seorang masak. Jadi kayak ada orang masak, sreng gitu.
Padahal kan logikanya gak ada orang nih, cuman gue doang gitu. Gak ada orang. Dan itu tuh bau ubi bakar tuh nyengat banget. Abang bayangin ya, bau ubi bakar sama bau melati tuh nyengat banget di kamarku. Sampai ngalahin bau parfumku. Gitu. Itu kuat banget baunya. Abis itu jadi dia yang di depan kamarku itu, jadi dia ini makin kuat mainin kanopinya. Terus tuh akhirnya aku coba tidur, aku dengerin murotal, mereka diem tuh. Mereka diem ya at least paling cuman kayak 10-15 menit doang mereka diemnya. Pas aku coba tidur, selimut aku ditarik, cetrak. Ya. Terus kayak wah, akhirnya karena kayak wah ini kayaknya gue nggak bisa tidur nih kalau lampu hidup. Terus aku matiin lampu. Aku berpikir aku masih bisa tidur kan. Dan akhirnya aku coba tidur. Ternyata pas aku lagi mau ke toilet, ini bulu kuduku merinding banget nih. Terus aku kan kayak normal dong bang, kayak aku perempuan sendiri udah nggak berani lagi kalau yang kayak gitu tuh udah terlalu apalah kan. Tubuhku juga udah nggak kuat kan. Terus akhirnya aku lari nih ke bawah. Pas aku buka pintu, itu kayak ada yang megang kakiku. Pegang? Terus, iya jadi kayak dia megang kakiku nggak bisa bergerak. Real dipegang gimana sih kayak dipegang gini. Satu kaki doang tapi? Satu kaki doang. Sampai aku nggak bisa buka kunci. Oke, aku baca ini Al-Fatihah sama ayat kursi, baru bisa kebuka. Aku lari, ngebirit. Pas di deket pohon bambu itu, kakiku dipegang dua-duanya. Real aku nggak bisa kemana-mana. Tapi kelihatan nggak Mbak yang megang apa? Yang megang si Om. Oke, jelasin nih si Om ini si Genderuwo ya. Okay. Jadi yang megang si Om. Itu aku nggak bisa bergerak kemana-mana. Selama aku baca Al-Fatihah sama 3 kul, aku lari. Pas aku turun ke lantai 2, itu aku sih ngerasa kalau itu tuh yang ngeganggu itu, yang di lantai 2 itu yang dibunuh, bukan yang overdosis. Aku sih ngerasa itu yang dibunuh karena dari sekelibat yang aku lihat itu mukanya udah hancur, terus penuh darah, penuh tukan. Oke. Aku ngerasa itu tuh yang dari lantai 2. Terus aku turun dan dia bukan berdiri sih, kayak bayangannya sekelibat depan aku. Gitu. Jadi kayak wah, pas aku turun lagi paling bawah, pas ini kan lantai 3, 2, pas mau ke lantai 1, si adik bule yang aku bilang tadi itu berdiri juga di situ, mukanya hancur. Mukanya hancur parah, tapi dia ketawa. Tapi masih kelihatan mukanya gitu. Tapi dia hancur, mukanya hancur banget, hancur parah banget. Tapi dia ketawa. Terus kayak, dia misi, aku bilang tuh. Terus tuh aku ngeliat, wah di pos nggak ada orang. Ternyata mereka lagi pada makan di depan. Kan kebetulan di depan ada warkop. Nah aku duduk dong di pos sendirian sambil megang handphone, ya kan. Terus itu pas aku duduk di pos, kedengeran banget suara orang minta tolong. Dan itu kan kalau pos itu lokasinya tempatnya cuman berjarak sekitar berapa meter dari yang bunuh diri. Jadi itu kayak ada teriakan nangis minta tolong. Terus kayak tolong. Dan suara itu jelas banget. Dan kejadian yang aku alami yang berapa hari yang lalu itu aku tuh ngerasain gangguannya dari jam 3 jadi jam 3 sampai jam 4:30 subuh. Jadi akhirnya aku baru bisa benar-benar tidur itu jam 5 subuh. Full teror tuh satu malam itu. Full teror. Nah, habis itu kan aku ini tanya doang sama temanku yang Indigo kan, Indihome. Kata temanku, mereka itu sebenarnya mau ngegangguin kamu karena yang di kuburan itu ada yang ngikut kamu, mereka nggak seneng. Jadi mereka tuh ibaratnya jadi mereka tuh ngeganggunya ke kamu. Padahal sebenarnya mereka tuh mau gangguinnya yang ngikutin kamu, mereka nggak suka sama yang ngikutin kamu. Nah, kata temanku juga, aku nggak tahu ya, aku tuh kalau masalah-masalah
gitu-gitu tuh aku antara percaya dengan enggak gitu. Jadi aku bingung ya. Ya kan temanku kayak, dan untungnya syukurnya kamu itu tuh ada yang jagain katanya gitu. Ada harimau yang jagain, ada putri kerajaan zaman dulu yang ngejagain katanya. Terus ada ya Nyi Roro katanya gitu. Dan itu tuh memang titipan dari leluhur sama dari ya kakek nenekku zaman dulu gitu. Dan jadi jatuhnya ke aku. Terus kayak aku mikir, apa iya katanya kayak iya. Makanya mereka itu sebenarnya dari awal lu masuk ke kosan itu katanya mereka itu sebenarnya mau ngerasukin lu, tapi itu nggak bisanya karena yang ngejagain lu ini kuat-kuat, jadi kalah kuat sama mereka gitu katanya gitu. Itu emang kacau juga tuh kosannya. Iya, agak kacau sih. Nah, tadi yang terakhir yang dipegang itu dua-duanya tuh untung aja Mbak maksudnya nggak apa jatuh kan? Enggak, jadi tuh gini, aku kan berdiri ya, kita kan mau lari, Betul. Emang berdiri tegak gini dong. Dan itu kita nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diem, bengong. Kayak kaget deh gitu bengong. Terus itu kayak mulut nggak bisa teriak, ngomong aja nggak bisa. Akhirnya baca dalam hati. Kacau sih. Bisa sampai megang fisik gitu loh, yang dianehin tuh. Dan tadi kan sempat yang di lantai 2 temennya sempat ngekos ya di situ ya. Iya benar. Ya pas ada tragedi ya. Iya. Nah maksudnya pas dia di situ dia diteror juga. Temen aku tuh udah berapa kali kesurupan di situ makanya pindah. Oh, yang kesurupan iya, makanya dia pindah. Kacau. Nah dia kesurupannya ada yang tahu nggak tuh pas maksudnya itu kan rame apa sepi pas posisi dia ngekos di situ? Waktu pada zaman itu agak rame, tapi bukan rame banget, agak rame. Ya, ada beberapa kamar yang terisi lah ya. Iya. Berarti pas kesurupan ada yang tahu lah. Ada yang tahu, iya. Ada yang tahu. Kirain pas lagi masanya dia juga udah sepi banget gitu. No. Itu tuh mulai sepinya pas kan ini nih yang dosis sama yang pembunuhan ini kan beda ya jarak tahunnya. Dan yang mulai sepi itu pas ada yang tragedi pembunuhan. Berarti yang pembunuhan terakhir nih berarti? Iya. Nah berarti dari awal aja Mbak ngekos di situ udah banyak gangguannya ya Mbak ya? Emang udah. Kacau sih, mulai dari tadi yang si Gundurwo ya kita bisa sebut ya. Yeah. Si Gundurwo, si kuntilanak. Dan kalau menurut Mbak berarti yang si kuntilanak yang mukanya hancur itu si almarhum itu ya? Almarhum sih aku rasa, karena memang yang aku lihat beberapa kali itu mukanya hancur, penuh darah, penuh darah. Ya sih. Gimana ya kan, kayaknya meninggalnya nggak wajar juga. Benar-benar tragis lah kalau kita bisa bilang. Nah tapi untuk si yang punya kosan tinggal di situ nggak Mbak? Kebetulan sih enggak. Oh enggak. Jadi emang itu full buat di kosan doang ya? Iya, investasi dong. Oke. Nah berarti sampai sekarang nih Mbak masih betah nih di kosan ini? Masih betah. Set. Saya mau udah sebulan mungkin udah pindah Mbak. Nah kalau saya kebetulannya kan di sana itu akses kemana-mana deket Bang. Jadi saya tuh mikirnya, saya kan kebetulan saya office juga, saya freelance juga gitu. Jadi saya mencari tempat tinggal yang efisiens kemana-mana, yang paling gampang. Kemana-mana lah ya. Iya benar. Oke. Nah, tapi untuk kondisi sekarang nih yang di lantai 1 penuh nggak tuh Mbak? Sekarang? Yang untuk sekarang ini? Sekarang nggak juga. Pokoknya itu kata temanku semenjak ini yang ada tragedi, kayaknya tuh semenjak tragedi yang dibunuh itu kosan tuh jadi sepi banget. Karena yang tragedi yang dibunuh itu happening banget katanya, sampai di berita katanya gitu. Jadi orang pada worry. Iya juga ya. Nah kalau untuk pernah dengar nggak dari info-info warga sekitar, maksudnya pernah ada yang ngasih tahu juga nggak ke Mbak? Kok Mbak berani nih ngekos di sini? Gitu, ada pernah ngasih tahu juga nggak? Enggak sih, temen aku itu aja. Cuman temen aku juga waktu itu mau nyampein ke aku kan nggak enak. Cuman menurutku kayak ya nggak masalah sih, karena kan kita di sana cuman ya numpang tidur lah. Ya. Benar-benar. Dan kita juga nggak niat ganggu ya, nggak niat apa. Nah kalau untuk ini benar penasaran sama yang arwah anak kecil tadi katanya kayak bule ya. Nah itu ada apa nih, maksudnya ada cerita apa nih di balik penampakan itu? Apa dulu pernah ada bayi yang kenapa-napa di situ apa? Kayaknya sih, tapi teman aku dia bilang dia nggak tahu kalau soal anak bule itu, temanku nggak tahu. Tapi
kalau misalnya ini apa namanya sih? Kalau misalnya soal anak bule dia nggak tahu, tapi memang di situ tuh banyak ya cewek-cewek malam yang disimpan sama. Oke. Ya kemungkinan ya kita nggak tahu, barangkali dulu ada yang Iya, gimana kita nggak tahu kan. Cuman kan kalau dari perawakannya tadi kata Mbak bule, tapi mukanya kayak hancur gitu. Hancur, tapi bule. Bule ya? Banget. Tuh. Bule banget. Nah itu masih misteri tuh, maksudnya sosok dari mana nih ya kan? Bisa jadi mungkin dia singgah lagi main anak-anak. At least umur 2-3 tahun. Iya. Nah kalau yang untuk tadi tuh yang sering ganggu di kamar mandi ya, setiap jam berapa kalau setiap mandi malam lah ya, itu diganggu tuh. Diganggu. Tapi kalau untuk pagi misalkan lagi mandi gitu? Nggak ada. Dia tuh aku sampai tuh aku hafal loh Bang Viko, dia jadwal digangguin tuh. Buset, sampai hafal deh. Hafal. Yang penting kalau aku mandi udah mau azan asar, udah mau azan maghrib sama tengah malam, itu dia pasti ganggu. Asar, maghrib, tengah malam itu. Asar aja diganggu. Asar. Buset. Nah, yang pas asar pernah diganggu apa tuh? Kalau pas asar waktu itu aku mau mandi, kebetulan lagi ada project syuting waktu itu, mau mandi, jahil banget. Bayangin apa coba? Apa tuh? Dikunciin dari luar. Waduh. Akhirnya kayak, tolong dong, gue udah telat nih, udah gue telat, jangan mikir gue tambah telat, gue bilang itu. Terus tuh kayak baru dibuka. Terus itu pas aku mau keluar, ini shower dihidupin. Tapi aku masih penasaran, masih penasaran yang sering ganggu di toilet sih. Yang gangguannya kayak apa nih? Ya itu tadi, yang sering gangguin kalau mandi, itu masih penasaran banget tuh. Oh belum kelihatan tuh sosoknya. Belum pernah. Yang memang sering ngeliatin diri, bukan ngeliatin diri, kayak menunjukkan aku ada nih gitu. Ya yang almarhum yang ketusuk itu yang mukanya berdarah, tapi kayaknya menurutku yang sering masak-masak di dapur sebelah, terus yang sering lewat nyapu, itu kayaknya satu sosok, cuman nggak tahu apa gitu. Berarti emang nih kosan udah sarangnya sih kalau saya bilang. Ya mungkin juga ya kita tidak ingin bernegatif tinggi ya Bang Viko. Mungkin ada zaman dulu yang punya pegangan ketinggalan di situ. Bisa. Atau mungkin dilepas sengaja di situ. Ya kan kita nggak tahu kan. Makanya Kak coba ditambah udah horor, ditambah bekas banyak kejadian. Tragedi iya. Tragedi gitu. Gak ngebayangin deh tuh. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Fania nih mengenai kosannya di daerah Jakarta Barat ya Mbak ya. Dan sekali lagi kita nggak nyebut kosannya di mana, intinya di Jakarta Barat lah ya, biar nggak ada yang menduga-duga nih, oh ini kosan ini, lu so tau lu. Iya, so tau loh. Gue yang ngalamin, gue yang tahu. Oke. Terima kasih banyak nih Mbak Fania. Iya, sama-sama. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Fania di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Fania juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.